Keputusan kontroversial wasit asal Jepang merugikan timnas U23, VAR mendadak buta. Panas jelang akhir laga, keributan antar staf tak terhindarkan. Perjuangan timnas U23 di laga final dapat apresiasi dari pelatih asal Eropa. Thailand sikat Filipina di laga perebutan tempat ketiga, Madapang balas dukungan moral untuk timnas U23. Dan lagi-lagi pemirsa, ini adalah pemain antagonis yang dimiliki oleh Vietnam, Nguyen Dinh Bach. Keputusan kontroversial wasit asal Jepang merugikan timnas U23, VAR mendadak buta. Vietnam memang rajanya ya, rajanya provokator. Bukan Vietnam namanya kalau tak main kasar. Laga timnas Indonesia U23 versus Vietnam pada final Piala AFF U23 berlangsung keras dan panas. Garuda Muda mendapat 2 kartu kuning di 15 menit awal pertandingan, sedangkan Vietnam mendapat 1 kartu kuning. Timnas Indonesia U23 mendapat kartu kuning pertama lewat Raihan Hanan. Raihan Hanan terkena kartu kuning karena melanggar Nguyen Phi Hoang. Wasit memutuskan menarik kartu kuning usai pemantauan VAR. Dalam tayangan itu, Raihan Hanan dinilai melakukan pelanggaran dengan menginjak kaki lawan. Kartu kuning kedua bagi timnas Indonesia U23 kemudian didapat oleh KD Arel. KD Arel mendapat kartu kuning setelah menarik kostum Nguyen Chong Puong. KD Arel menarik kostum Chong Puong karena ia sudah tertinggal langkah dari lawan dan demi mencegah situasi buruk dari serangan cepat Vietnam. Selain 2 momen kartu kuning tersebut, laga Indonesia versus Vietnam terbilang panas. Ada momen ketika pemain-pemain Indonesia melakukan protes keras terhadap wasit. Ketika pemain Indonesia dilanggar dan tak ada kartu kuning untuk pemain Vietnam. Vietnam akhirnya juga mendapat kartu kuning di menit ke-32. Pham Ly Duc melayangkan sikutan berbahaya yang mendarat tepat di wajah Ahmad Arjuna. Namun wasit tak mereview lewat VAR pelanggaran keras tersebut. Pemain-pemain Indonesia melakukan protes keras terhadap hal tersebut. Panas jelang akhir laga, keributan antar staf tak terhindarkan. Satu hal yang menjadi sorotan adalah kepemimpinan wasit di laga ini. Wasit asal Jepang Koji Takasaki dinilai kerap memberikan keputusan yang memberatkan kubu tuan rumah. Wasit selalu memberikan hukuman pelanggaran kepada timnas Indonesia yang pada dasarnya tidak pantas untuk memberikan pelanggaran. Justru sebaliknya, ketika Vietnam yang tersenggol dan jatuh, maka wasit Koji dengan entengnya meniup tanda pelanggaran. Laga semakin panas menjelang babak kedua berakhir. Timnas belum mampu menyamakan kedudukan dan masih tertinggal 1 gol. Timnas Indonesia menguasai jalannya pertandingan dengan statistik yang cukup mencolok. Skuad Garuda menguasai bola dengan 68% berbanding 32%. Vietnam yang unggul 1 gol lantas menggunakan taktik licik dengan guling-guling di atas lapangan yang membuat momentum pertandingan menjadi terlambat untuk timnas U23 bangkit. Puncaknya pada saat Robby Darwish akan melakukan lemparan ke dalam. Terlihat para staf Vietnam memprovokasi dan mengganggu konsentrasi Robby Darwish. Tak tinggal diam, salah satu staf Gerald lantas marah dan mendatangi band Vietnam. Aksinya dihadiahi kartu merah oleh wasit, namun anehnya wasit tidak memberikan hukuman kepada staf Vietnam. Perjuangan timnas U23 di laga final dapat apresiasi dari pelatih asal Eropa. Timnas Indonesia U23 menghadapi tantangan berat dengan melawan Vietnam U23 di partai final Piala ASEAN U23 Championship 2025. Pertandingan penentuan ini digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Perjuangan Garuda Muda hingga sampai ke babak puncak ini tidaklah mudah. Tim yang baru dibentuk oleh pelatih asal Belanda Gerald van den Berg ini sebelumnya melewati rintangan yang terjal. Laga menghadapi Thailand di semifinal menjadi bukti bahwa mental Robby Darwish dan kawan-kawan bukan kaleng-kaleng. Perjuangan inilah yang diapresiasi oleh pelatih asal Eropa, Pieter Huistra. Menurutnya, skuad asuhan Gerald van den Berg ini mampu menjalankan taktik sang pelatih meski baru saja dibentuk. Apalagi menghadapi tim-tim yang memiliki kualitas setara seperti Thailand dan Vietnam. Keberanian Van den Berg mengandalkan pemain-pemain lokal yang berkiprah di liga domestik juga menjadi penilaian yang positif. Di tengah gencarnya negara-negara tetangga termasuk Indonesia yang melakukan naturalisasi pemain untuk meningkatkan kualitas tim. Saking takjubnya dengan etos para pemain muda, Pieter Huistra mengatakan skuad Garuda Muda layak untuk menjuarai turnamen interkontinental ini. Bahkan sebelumnya, Direktur Teknis PSS Sleman Pieter Huistra memprediksi timnas U23 bakal keluar sebagai juara dalam ajang tersebut. Pelatih asal Belanda ini yakin Hoki Caraka dan kawan-kawan mampu mengalahkan Vietnam pada partai puncak. Saya harap Indonesia bisa menang. Cetusnya Senin 28 Juli. Menurut Huistra, di partai final para pemain timnas U23 bakal mendapatkan banyak tekanan karena ini merupakan laga penentu.
Akan tetapi, mantan pelatih Brunei FC ini yakin di bawah arahan Jero Vandenberg, skuad Garuda Muda mampu menghadapi tekanan tersebut. Saya rasa akan ada rencana besar karena kita tahu Vietnam adalah tim besar, tegasnya. 2 tahun lalu, Garuda Muda yang saat itu masih dipimpin Sinteyong gagal mengangkat trofi juara lantaran harus kalah adu penalti lawan Vietnam dengan skor 5-6. Setelah 2 tahun berlalu, Timnas U23 kembali menghadapi Vietnam di partai final. Sehingga laga ini diharapkan Pieter Huistra dapat menjadi momentum balas dendam bagi Garuda Muda setelah kekalahan dramatis lewat adu penalti di final edisi 2023 silam. Thailand sikat Filipina di laga perebutan tempat ketiga, Madapang balas dukungan moral untuk Timnas U23. Di sisi lain, Thailand mengalahkan Filipina pada laga perebutan peringkat ketiga Piala AFF 23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin 28 Juli malam. Filipina tampak galak pada menit-menit awal. Upaya Filipina bermain ofensif bisa diredam Thailand yang bertahan rapat. Selepas menit ke-15, Thailand mulai keluar dari tekanan Filipina dan memegang kendali permainan. Situasi pun berbalik, tim Gajah Perang mulai menekan. Sirap Hopwandi membuka peluang Thailand pada menit ke-20. 8 menit kemudian skor berubah. Sepakan Pantamit Prabhan di muka gawang memanfaatkan bola yang ditendang Sitabunla membuat Filipina kebobolan. Thailand beberapa kali memiliki peluang memperlebar jarak melalui Yatsagon Purapa dan Sirapandi, namun tidak ada yang berujung pada perubahan angka di papan skor. Memasuki babak kedua, Filipina mencoba mengulang formula pada awal paruh pertama dengan berani menyerang. Tim muda The Azkals menekan pertahanan Thailand. Berkali-kali kotak penalti Thailand jadi panggung peta supaya Filipina mencari gol melalui open play, tendangan bebas, tendangan sudut maupun lemparan ke dalam. Thailand pun meladeni permainan Filipina dengan melakukan serangan balik. Serupa seperti pada babak pertama, Thailand kemudian lebih sering mengurung pertahanan Filipina. Hanya saja situasi itu tidak dapat dimanfaatkan skuad asuhan Tawacai dan Merong Tragul. Thailand mencetak gol kedua pada laga ini melalui Sirap Hopwandi. Berawal dari pergerakan Chawanwit Sealao yang bisa digagalkan kiper Guimaraes. Bola kemudian masih bisa dikuasai Sealao yang memberikan operan kepada Purapa. Lantaran digabung beberapa pemain lawan, Purapa kemudian melepaskan umpan kepada Wandi yang berlari dari belakang dan melakukan penyelesaian dengan tenang. Skor menjadi 2-0 pada menit ke-74. Filipina merespon dengan cukup cepat. Hanya berselang 5 menit kemudian, Otu Banatau dengan jeli menyundul bola kiriman Gavin Muens dan membobol gawang Thailand. Skor menjadi 2-1 dan laga menjadi kembali sengit. Banatau berupaya mencetak gol kedua Filipina, namun upayanya diadang tiang gawang. Thailand langsung melancarkan serangan balik. Seksan Ratri mengubah kedudukan menjadi 3-1 setelah menerima umpan Chayapon Oton. Skor tidak berubah hingga wasit meniup peluit panjang. Thailand resmi menjadi penghuni peringkat ketiga pada Piala AFF 23 2025, sementara Filipina menempati peringkat keempat. Atas hasil ini, Thailand juga mengucapkan terima kasih untuk Indonesia dan para supporternya. Madapang selaku ketua federasi pun menyampaikan dukungan yang mendalam untuk Indonesia. Ia menilai Indonesia merupakan tim yang kuat dengan para supporternya yang suportif dan ramah. Pada unggahan akun Instagram resmi @changsuek, Thailand takjub dan terharu atas dukungan publik Indonesia. Terlihat para supporter meneriakan Thailand sebagai dukungan moral usai dikalahkan timnas Indonesia beberapa waktu lalu. Pertandingan berakhir, supporter Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno meneriakan yel-yel Thailand untuk mendukung dan memberikan penghormatan kepada timnas Thailand setelah pertandingan tadi malam. Tulis Changsuek dengan bahasa Thailandnya yang khas.